Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Alivia Salsabila dari Departemen Teknik Kimia MPKTA 03. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bagian 3 buku ajar MPKTA Final Bab 2, yaitu Negara Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hakikat negara, geopolitik dan geostrategi, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut merupakan poin-poin penting yang ada pada bab 2, yaitu hakikat berdirinya negara, rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, pengakuan kedaulatan, konstitusi, dan tujuan negara. Kemudian adanya geopolitik dan geostrategi, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas ciri khas wilayah Indonesia, wujud formal negara Indonesia, geopolitik Indonesia, dan geostrategi Indonesia. Hakikat berdirinya sebuah negara. Insinyur Soekarno pernah berkata bahwa orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan di bumi yang ada di bawah telapak kakinya. Maka, berdasarkan ucapan Soekarno, muncullah konsep negara berdasarkan geografis. Berdasarkan geografisnya, maka negara terbagi menjadi dua, yaitu negara daratan dan negara yang berbatasan dengan laut. Negara daratan atau negara terisolasi adalah negara yang tidak memiliki akses laut, sehingga untuk mendapatkan akses laut harus mendapatkan persetujuan dari negara tetangga. Kemudian, untuk negara berbatasan dengan laut terbagi menjadi negara pantai, negara pulau, dan negara kepulauan. Lantas, apa perbedaan negara pulau dan kepulauan? Negara pulau adalah negara yang memiliki satu pulau besar dan beberapa pulau kecil. Sementara negara kepulauan adalah negara yang memiliki beberapa gugus pulau. Untuk melindungi wilayahnya, maka sebuah bangsa mendirikan sebuah organisasi besar yang disebut negara. Syarat berdirinya sebuah negara ada rakyat, wilayah, penguasa yang berdaulat, serta pengakuan kedaulatan dari negara lain. Hal ini mengacu pada hasil konvensi negara-negara Pan-Americana di Montevideo, Uruguay pada tahun 1933. Yang pertama adalah rakyat. Rakyat adalah penduduk atau semua orang yang bertujuan untuk menetap di wilayah tertentu dalam jangka waktu yang tertentu pula. Klasifikasi rakyat yaitu ada penghuni tetap maupun berpindah-pindah atau nomaden dalam wilayah, serta warga negara atau warga negara asing. Wilayah terbagi menjadi 3, yaitu wilayah darat, laut, maupun udara. Wilayah darat ditandai dengan batas-batas alamiah atau geografis, maupun buatan. Nah, wilayah darat ini biasanya menjadi batas antar wilayah satu negara dengan wilayah negara yang lainnya. Sedangkan batas wilayah laut sejak dekade ke-9 abad 20, menurut UNCLOS tahun 1982, batas laut merupakan penghubung antar daerah dalam negara. Sedangkan penentuan wilayah udara mengacu pada Konvensi Paris yang ditandatangani pada 23 Oktober 1919, yang di mana konvensi tersebut menyatakan setiap negara mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara yang terdapat di atasnya. Kemudian adanya pemerintah yang berdaulat. Pemerintah adalah pemegang atau penentu kebijakan, di mana pemerintah menjadi tonggak utama yang mengajarkan dan membimbing para rakyatnya menuju tujuan dan cita-cita negara. Pemerintah yang berdaulat mempunyai dua kekuasaan yang bersifat ke dalam dan keluar. Kekuasaan yang bersifat ke dalam adalah pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan yang mengikat warga atau rakyatnya, tetapi berdasarkan hukum-hukum atau konstitusi yang berlaku. Kemudian, untuk kekuasaan yang bersifat keluar, menyatakan bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan menjadi tanggung jawab pemerintah. Untuk mengurangi atau mencegah tindakan monopoli, maka Max Weber menyatakan adanya pemisahan kekuasaan atas lembaga-lembaga negara yang disebut trias politika. Trias politika yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif adalah pemegang kekuasaan yang membuat undang-undang. Eksekutif adalah kekuasaan yang melaksanakan undang-undang, sementara yudikatif adalah kekuasaan yang mengawasi pelaksanaan undang-undang. Selain itu, terdapat pengakuan kedaulatan. Pengakuan kedaulatan bukan merupakan syarat terbentuknya sebuah negara. Namun,
Apakah mungkin sebuah negara dapat menjalin hubungan internasional tanpa ada pengakuan kedaulatan terlebih dahulu? Maka dari itu, pengakuan dari negara lain bersifat deklaratif yang dapat dibedakan dengan status de jure maupun de facto. De facto secara fakta yang ada, sementara de jure berdasarkan hukum. Selain itu, terdapat konstitusi. Konstitusi merupakan dasar hukum berdirinya sebuah negara. Nah, konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituir atau membentuk yang diartikan sebagai pengaturan dasar pembentukan sebuah negara. Jadi, negara untuk melaksanakan aktivitasnya harus didasarkan pada konstitusi yang ada. Isi konstitusi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah organisasi negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, hak asasi manusia, prosedur mengubah konstitusi atau amandemen, ada kala pelarangan untuk mengubah konstitusi, serta aturan hukum yang tertinggi. Selain itu, terdapat tujuan negara. Tujuan nasional secara umum adalah menciptakan dan membangun kemakmuran bagi rakyat. Jadi, tidak hanya menciptakan sebuah kenyamanan, tetapi sebuah negara harus membangun kemakmuran bagi rakyat dan menciptakan keamanan. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan dan melatih pengetahuan untuk pertahanan negara. Selanjutnya adalah geopolitik dan geostrategi. Geopolitik membahas mengenai geografi dari segi politik yang berkembang menjadi konsep politik dalam arti distribusi hamparan geografis negara. Nah, dalam perkembangannya, geopolitik meliputi masalah-masalah yang berkaitan seperti peta bumi, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan negara. Konsep geostrategi ini merupakan pelaksanaan dari geopolitik. Selanjutnya, kita akan membahas secara detail mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki ciri khas wilayahnya. Berdasarkan geografis, terdiri dari 4 ciri khas. Yang pertama, bahwa wilayah NKRI berada pada posisi silang antara Lautan Hindia yang berada di wilayah barat dan Lautan Pasifik berada di wilayah timur. Di sebelah utara terdapat benua Asia, serta di bagian selatan terdapat benua Australia. Dengan posisi ini, NKRI membuka jalan bagi lalu lintas perdagangan maupun lalu lintas manusia. Yang kedua adalah Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas 1.904.569 km persegi dengan jumlah 17.504 pulau. Dari luas wilayah yang sangat besar, maka Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar untuk memajukan wilayah dan mencapai cita-cita negaranya. Yang ketiga, Indonesia merupakan salah satu dari 8 negara di bawah lintasan Geostationary Orbit atau GSO. GSO merupakan lingkaran orbit yang sejajar dengan garis khatulistiwa di bumi. Dengan berada pada garis khatulistiwa, Indonesia mendapatkan sinar matahari yang cukup yang bermanfaat untuk Indonesia dalam kesehatan manusia maupun pemanfaatan energi. Yang keempat adalah Indonesia dilintasi dari 7 selat yang tersibuk di dunia, yaitu terdapat 3 selat. Pertama ada Selat Malaka, kemudian Selat Sunda, dan Selat Lombok. Selat Sunda dan Selat Lombok merupakan jalur pelayaran dari negara-negara Asia Timur dengan negara-negara Pasifik Selatan. Lantas, bagaimana jadinya jika Selat Malaka, Selat Lombok, dan juga Selat Sunda ditutup? Maka kita dapat melihat dari gambar berikut, yaitu apabila Selat Malaka ditutup, maka pelayaran harus melalui Selat Sunda. Apabila Selat Sunda dan Selat Malaka ditutup, maka pelayaran harus melalui Selat Lombok. Dan apabila Selat Sunda, Selat Lombok, dan juga Selat Malaka ditutup, maka pelayaran harus beralih ke selatan benua Australia menuju ke bagian utara. Kemudian wujud formal negara Indonesia, bahwa negara Indonesia terdiri atas penduduk. Penduduknya dibagi menjadi 2, yaitu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, Indonesia terdiri atas dari berbagai macam etnik, agama, golongan, dan juga orang-orang asing. Namun setelah proklamasi, berbagai penduduk Indonesia sebelum 17 Agustus sampai 17 Agustus diakomodasi menjadi warga negara Indonesia. Untuk wilayah Indonesia, menurut pasal 46 UNCLOS 1982, kepulauan itu berarti gugus-gugus pulau. Artinya negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Karena negara Indonesia memiliki beribu-ribu pulau yang terdiri atas 1/3 daratan dan 2/3-nya merupakan perairan. Kemudian adanya pemerintah.
Indonesia menganut trias politika, yaitu adanya pemerintahan horizontal, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk legislatif, Indonesia terdapat 3 jenis lembaga. Yang pertama MPR, DPR, kemudian DPD. Untuk eksekutif Presiden dan Wakil Presiden, yudikatif ada MA, MK, dan KY. Yang pertama adalah lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif atau pemerintah merupakan organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di wilayahnya. Nah, lembaga eksekutif ini biasanya terdiri atas presiden dan wakil presiden, pegawai negeri sipil maupun militer. Nah, lembaga yudikatif merupakan lembaga yang kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna untuk menegakkan hukum dan juga keadilan. Nah, lembaga yudikatif ini terbagi menjadi 3, yaitu adalah Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi MK, maupun Komisi Yudisial atau KY. Mahkamah Agung bertugas untuk menguji materi perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menguji UU terhadap UUD, mengutus sengketa kewenangan lembaga yang kewenangannya diberikan UUD, termasuk membubarkan partai politik, memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberikan pendapat atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden. Selain itu, terdapat Komisi Yudisial yang berfungsi untuk mengusulkan Hakim Agung dan kewenangan-kewenangan lain dalam rangka untuk menjaga dan juga menegakkan kehormatan serta martabat. Yang terakhir adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang. Nah, lembaga legislatif ini terbagi menjadi 3, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR merupakan lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan konstitutif, yaitu membuat undang-undang dasar, sementara DPR membuat undang-undang, dan DPD yaitu memberikan pertimbangan dalam pembentukan undang-undang. Selain ketiga lembaga di atas, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif, maka Indonesia juga memiliki Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, BPK ini merupakan lembaga baru di Indonesia yang gunanya untuk melaksanakan atau melakukan pemeriksaan keuangan negara yang nantinya diserahkan kepada DPR, DPD, maupun DPRD. Selain adanya pemerintahan, sebuah negara harus mendapatkan pengakuan dari negara lain. Negara yang mengakui kedaulatan Indonesia pertama kali adalah Mesir, secara de facto pada tanggal 22 Maret 1946, kemudian ada de jure pada 10 Juni 1947, serta negara kedua yaitu India, yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan mencoba untuk menggagas resolusi Asia Afrika yang mengecam agresi militer Belanda di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Nah, selain itu terdapat konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi itu merupakan dasar hukum yang dibentuk untuk mengatur suatu fungsi masyarakat. Nah, secara hakiki sebenarnya konstitusi merupakan perjanjian antar masyarakat dalam bernegara dan juga kontrak-kontrak sosial. Sementara itu, secara terminologi, bahwa konstitusi itu merupakan sejumlah aturan dasar dan juga ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi lembaga pemerintahan termasuk rakyat. Sementara pembagian dari undang-undang dasar itu sendiri ada 3. Yang pertama ada pembukaan, batang tubuh, dan juga penjelasan. Untuk pembukaan terdapat 4 alinea. Ada hakikat nilai hukum, Tuhan, kodrat, etis, dan juga filosofis. Sementara untuk batang tubuh terdapat 16 bab. 37 pasal, 4 pasal aturan pemeralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Sementara untuk penjelasan, merupakan keterangan-keterangan dari pembukaan dan juga batang tubuh. Yang terpenting adalah tujuan dari negara. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan negara ini tentunya dapat dicapai apabila seluruh lapisan masyarakat, lembaga pemerintah, dan seluruh komponen negara dapat bekerja sama dengan baik. Bentuk negara. Bentuk negara Indonesia termaktub dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana NKRI terbagi menjadi daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Dasar pasal 18 ayat 1.
Sementara pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan juga pembatasan menurut pasal Undang-Undang Dasar pasal 2 pasal 18 ayat 2. Sementara untuk geopolitik Indonesia, bahwa geopolitik Indonesia disebut juga sebagai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini didefinisikan bagaimana cara pandang, sikap bangsa terhadap dirinya yang bineka, lingkungan geografis, yang berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Nah, wawasan Nusantara tersebut memiliki fungsi dan juga manfaat. Fungsinya adalah mewujudkan, memelihara persatuan dan kesatuan, kemudian menumbuhkan rasa tanggung jawab, menegakkan kekuasaan, dan juga merentangkan hubungan internasional, di mana manfaatnya itu adalah untuk merencanakan pembangunan nasional, kemudian adanya pemanfaatan lingkungan yang berhubungan erat, saling terkait, kemudian adanya pola implementasi konsep pertahanan dan keamanan, serta ikut serta dalam perdamaian dunia. Konsep geostrategi Indonesia merupakan salah satu konsep dari wawasan Nusantara. Jadi, untuk melaksanakan konsep wawasan Nusantara, disusunlah konsep geostrategi yang disebut sebagai ketahanan nasional. Ketahanan nasional diartikan sebagai kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan, ketangguhan, serta kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional tersebut. Kaidah ketahanan nasional adalah menggunakan kerangka pikir Pancasila, kemudian dalam pengaturan penyelenggaraan negara, masalah-masalah keamanan dan kesejahteraan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, serta ketahanan nasional merupakan integrasi dari ketahanan-ketahanan setiap aspek-aspek yang ada, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah bahwa hakikat berdiri sebuah negara itu terbentuk adanya rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, konstitusi, dan tujuan negara. Sementara pengakuan secara de facto dan de jure sebuah negara menjadi syarat lain terbentuknya negara. Geopolitik juga membahas mengenai geografi dari segi politik negara yang berkembang menjadi konsep politik atau yang kita sebut sebagai wawasan Nusantara, dan konsep geostrategi tadi merupakan pelaksana dari geopolitik. Referensi yang digunakan adalah buku ajaran PKTA Final. Dan sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.